Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang sangat saya cintai rakyat Papua, yang sangat saya muliakan para narasumber. Saya Ketua Umum MUI Provinsi Papua berpandangan bahwa sesungguhnya pada kesempatan yang baik ini kita berdiskusi tentang 20 tahun implementasi Otsus di Papua. Pemberlakuan Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 yang mana isinya adalah Otsus, otonomi khusus ya, otonomi khusus. Secara garis besar, menurut hemat saya ada dua tujuan besar yang harus dicapai, harus bisa menyelesaikan dari Otsus itu sendiri. Tujuan yang pertama Otsus ini adalah untuk memperkuat integritas NKRI. Kalau bahasa sederhananya, bagaimana kita masyarakat Papua ini bisa menjadi Indonesia seutuhnya, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan daripada Otsus ini. Tujuan yang kedua, ini yang sangat penting sekali, yang menurut hemat saya adalah mensejahterakan rakyat Papua. Mensejahterakan rakyat Papua. Jadi ada dua tujuan pokok yang memang mestinya harus tercapai oleh Otsus. Namun pertanyaannya, apakah dua tujuan pokok Otsus itu tercapai? Ternyata tidak. Alasannya kenapa? Pertama, setelah ada Otsus 20 tahun, ternyata masyarakat kita susah untuk mengindonesiakan orang Papua. Ini persoalan yang sangat berat. Buktinya adik-adik saya, mahasiswa-mahasiswa kita, baik di Uncen, Universitas Cendrawasih, di mahasiswa di Jogja, di Manado, di Surabaya, pokoknya seluruh Indonesia meneriakan bagaimana bisa dari NKRI. Padahal tujuan tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana setelah Otsus, mestinya setelah 20 tahun ini, mestinya isu ini mestinya reda, mestinya menurun. Tapi hampir tahun 2020 ini, ternyata isu memisahkan dari NKRI ini tambah meningkat. Yang kedua adalah kenapa saya mengatakan dua tujuan ini tidak tercapai? Karena kesejahteraan rakyat ini, Otsus ini tidak menjawab. Misalnya kita lihat dari segi pendidikan. Ya, sekolahnya saja apalagi di kota Jayapura, di Manokwari, di kota-kota ini fasilitasnya sangat minim sekali. Apalagi kampung saya di Yahukimo di sana. Apalagi di daerah-daerah pedalaman. Fasilitasnya sangat-sangat luar biasa, memperhatinkan. Bahkan komputer, gurunya, apanya juga susah. Untuk bagaimana meningkatkan pendidikan orang Papua. Ini masalah juga. Misalnya masalah dari segi kesehatan. Apalagi sekarang virus corona ini. Sampai pemerintah sudah melarang orang luar nggak boleh masuk ke Papua karena memang fasilitas kesehatan di Papua ini sangat memprihatinkan. Padahal Otsus ini dananya sangat besar sekali, 20 tahun. Apa susahnya kok tidak bisa terrealisasikan itu rumah sakit yang terbaik, misalnya di Jayapura, di Manokwari, di Wamena, di mana sampai detik ini saya melihat belum bisa dikatakan mensejahterakan rakyat. Misalnya juga dari segi hak-hak politik masyarakat Papua.
Saya sebagai tokoh melihat juga memang misalnya di kota juga sudah mulai langka. Kita orang-orang Papua ini sudah mulai sedikit juga yang jadi anggota DPRP, DPRD, dan semacamnya. Sehingga apalagi dari segi ekonomi, ekonomi ini lebih hancur lagi. Kita bisa lihat di jalan-jalan, yang punya ruko-ruko ini kan saudara kita dari luar, dari Bugis, dari Jawa, dari mana yang datang. Sementara kita orang asli Papua sendiri hanya jual pinang di pinggir-pinggir. Padahal negara sudah memberikan dana yang sangat besar sekali. Otsus sampai 20 tahun tidak bisa mensejahterakan rakyat Papua. Inilah yang saya mengatakan dua esensi ini tidak tercapai. Sehingga saya melihat ada karena kondisinya sedemikian, maka ada muncul dua pandangan. Ya, ada dua pemikiran ya, atau dua kelompok atau dua masyarakat yang muncul di Papua. Yang pertama adalah perlu diperbaiki Otsus ini. Perlu diperbaiki. Mungkin di sana sini ada kekurangan, mungkin ada yang berlebihan, atau mungkin ada kekurangan, mesti diperbaiki. Ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, karena Otsus ini sudah tidak berhasil, maka kelompok yang kedua ini menginginkan harus referendum. Harus referendum. Karena kelompok yang mengatakan referendum, bahwa Otsus sudah tidak berhasil lagi dan tidak tercapai tujuan-tujuan ini. Saya tidak punya kepentingan, tapi saya berbicara kenyataan real. Dua pandangan di atas yang saya sampaikan tadi itu, yang pertama adalah harus diteruskan Otsus ini, yang kedua adalah harus referendum di Papua. Ini memang ada fakta yang terjadi di Papua, kita nggak boleh menutupi fakta yang terjadi. Nah, saya juga menghimbau kepada tokoh-tokoh pejabat, para tokoh nasional, baik pejabat pusat, pemerintah daerah. Lah dua kelompok ini mesti betul-betul diperhatikan. Betul-betul menjadi perenungan yang dalam agar bagaimana persoalan Papua ini betul-betul bisa diselesaikan. Kenapa ada dua pandangan di atas? Kalau menurut hemat saya, mohon izin, ada 6 faktor masalah Otsus ini. Ada 6 faktor masalah Otsus yang tidak beres. Kalau bahasanya mas-mas Jawa itu amburadul. Ada 6 faktor yang menjadi persoalan. Yang pertama adalah Undang-Undang Otsus itu multitafsir. Karena kompromi politik Papua dan Jakarta. Jadi Papua tafsirkan begini, Jakarta tafsirkan begitu. Jadi tidak muttafaqun alaih, artinya tidak sepakat. Ini faktor yang menjadi multitafsir sehingga tujuan Otsus tidak tercapai dan munculnya dua kelompok tadi yang saya sebutkan. Yang kedua adalah Undang-Undang Otsus yang sudah tidak relevan dengan kondisi Papua saat ini. Artinya Otsus ini bukan Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan Papua yang sangat kompleks. Artinya mesti ada persoalan-persoalan Papua yang tidak diselesaikan oleh Undang-Undang Otsus ini. Sehingga banyak persoalan di Papua. Yang ketiga adalah Undang-Undang Otsus yang tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, ini mungkin catatan yang sangat penting sekali. Jadi bahasanya Bapak Pendeta Dr. Binigiai, bicara lain, main lain ini. Jadi sebenarnya sudah bagus Undang-Undang Otsus ini. Cuman tidak dilaksanakan dengan baik. Ya memang masalah kita Indonesia ini
bukan hanya di Papua, tapi memang di Indonesia, sistem aturan yang kita buat sendiri kadang kita tidak laksanakan secara totalitas. Contoh saja misalnya Pancasila. Pancasila saja tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal kalau menurut saya, dari Sabang sampai Merauke ini mereka para pelaksana negara ini melaksanakan dengan sebenar-benarnya makna Pancasila itu. Saya pikir insya Allah tidak bisa aman, bisa mendapatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya juga Papua. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah pertanyaannya, Papua ini sudah mendapatkan yang namanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsepnya sudah bagus, cuman pelaksananya ini yang perlu saya pikir revolusi total, sehingga betul-betul negara ini tidak menjadi negara yang aturannya begini, tapi mainnya lain. Ini yang ketiga. Faktor keempat adalah aturan Jakarta yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Otsus Papua. Jadi Otsus yang sudah berlaku 20 tahun ini sudah dengan jelas sekali afirmatif kepada orang-orang Papua itu sudah jelas sekali. Tapi kadang-kadang dibikin juga oleh aturan dari pusat, sehingga aturan dari pusat itu kadang bertentangan dengan Otsus, tidak sinkron. Ini juga menjadi kendala sehingga Otsus tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, tidak punya komitmen yang baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini yang teman-teman adik-adik saya di mahasiswa yang mengatakan dana Otsus ini dikorupsi, dimakan, nggak diberikan kepada rakyatnya, nggak diurusi rakyatnya, disuap lah, inilah macam-macam lah, saya nggak ngerti juga. Jadi dana ini tidak, para pelaksana ini tidak punya komitmen betul-betul, oh ini untuk mensejahterakan rakyatnya, tidak diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam adalah, ini faktor yang sangat luar biasa, adalah saling curiga Jakarta dan Papua. Jadi dari pandangan-pandangan 6 faktor-faktor itu, sehingga tidak tercapai tujuan yang 2 tadi yang saya sampaikan, bagaimana mengindonesiakan orang Papua dan mensejahterakan orang Papua. Sementara kondisinya begitu. Sehingga bagaimana kita akan memiliki undang-undang Otsus yang amburadul ini. Maka adik moderator, saya tidak terlalu panjang. Maka saya simpulkan hanya 2 opsi saja. Pertama, dalam 20 tahun implementasi Otsus di Papua ini, yang pertama adalah harus rekonstruksi Otsus itu sendiri. Kalau mau dilanjutkan, tapi dengan catatan-catatan yang mungkin saya akan sampaikan. Opsi kedua adalah harus dilakukan referendum. Karena kedua-duanya beralasan untuk dilaksanakan. Dan menurut saya, 2 opsi ini bisa dilaksanakan di Papua. Tapi 2 opsi ini ada konsekuensinya. Kalau misalnya masyarakat Papua memilih rekonstruksi Otsus itu sendiri, setelah 20 tahun ini, maka konsekuensinya agak ringan. Tapi kalau masyarakat Papua memilih referendum, maka butuh perjuangan yang sangat panjang dan butuh pengorbanan yang sangat banyak. Terima kasih Adinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.